Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Senang dan bersyukur ya, pagi ini kita bisa bersekutu bersama kembali. Ya, untuk memulai persekutuan doa pagi ini, mari kita pujikan betapa kita tidak bersyukur. Besok kita akan merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Ya, walaupun Jakarta saat ini polusi udaranya betul-betul sedang buruk ya, tapi secara luas alam Indonesia yang kita cintai ini sungguh elok, sungguh indah, subur dan kaya. Untuk itu sungguh patut kita mensyukuri. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekat, berbanding cahaya surya mencerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, sebelum kita melanjutkan pujian selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Benar ya Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Kau berikan bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga besok kami bisa merayakan kemerdekaan kami yang ke-78. Biarlah kami bisa menjadi bangsa yang mengenal dan memuliakan penciptanya. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami sebagai murid-murid-Mu supaya dapat menjadi terang dan garam bagi Indonesia. Kami mau ikut membangun dan memelihara negeri yang kami cinta ini, sehingga nama-Mu yang ditinggikan. Kami mohon supaya Engkau sendiri yang memberi hikmat kepada para pemimpin kami, supaya dapat memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, menjadikan bangsa ini bangsa yang cerdas, bangsa yang adil, damai, bersatu, dan terutama takut akan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami juga ya Tuhan, jika kami masih sering mendukakan Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mohon supaya Bapak Theo yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami dapat mengerti, menanamkan firman-Mu dan melakukannya ya Tuhan. Kami serahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini. Kami juga berdoa untuk internet dan gadget yang akan kami pergunakan supaya dapat lancar ya Tuhan. Biarlah persekutuan doa pagi ini ya Tuhan dapat
menyenangkan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Theo, mari kita nyanyikan pujian Indonesia untuk kemuliaan-Mu. Ya, biarlah bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan senantiasa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemurahan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Theo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita senang sekali bisa berjumpa kembali di persekutuan doa pagi hari ini ya. Seperti lagu tadi, Indonesia itu begitu banyak yang
bisa kita syukuri, dan kalau kita dengarkan berita, Indonesia ini semakin dihormati, semakin dihargai di seluruh dunia ya, karena seperti GKMI Pengharapan, Indonesia juga senantiasa membaik ya. Dan kita hari ini khususnya memperingati, ikut mendukung, berkontribusi, ikut senang atas Dirgahayu RI ke-78. Kita akan bersama-sama membahas tentang seni kepemimpinan dan ilmu manajemen. Tapi sebenarnya kita akan bahas fokusnya ke kepemimpinannya ya. Bagaimana kita di gereja juga perlu menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, mengisi kemerdekaan ini sehingga kita bisa turut berkontribusi bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan share slide. Sudah terlihat ya semua ya? Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang seni kepemimpinan dalam rangka ikut mendukung Indonesia yang terus melaju untuk Indonesia maju. Kita akan bersama-sama berdoa dulu, mempersiapkan hati kita untuk membahas sama-sama, merenungkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama mengulang kembali, mengingat bagaimana Engkau sudah menjadi teladan, menunjukkan kepemimpinan yang baik, sehingga kami bisa meneladani, kami bisa belajar. Kami ingin mengingat kembali apa yang bisa kami lakukan sebagai pemimpin-pemimpin di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah renungan pagi ini bisa memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan bacakan dari Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28 ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kepemimpinan model yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini semakin lama semakin diterima ya oleh tidak cuma di gereja, tetapi juga oleh organisasi-organisasi di luar gereja gitu. Bagaimana seorang pemimpin itu mestinya menjadi servant leader atau menjadi pemimpin yang melayani gitu. Beda sekali dengan model kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang dulu diyakini sebagai pemimpin yang efektif. Bahwa pemimpin itu harus berkarisma, harus berwibawa, dia harus tegas gitu. Itu sudah agak jadul gitu. Ya, gaya kepemimpinan yang seperti ini, yang sekarang ini pemimpin itu harus bisa ya mengempower atau mendukung anggota timnya sehingga mereka bisa nyaman berkontribusi, memberikan apa yang mereka punya untuk timnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang seni kepemimpinan dan ilmu manajemen, ini adalah dua hal yang harus diseimbangkan oleh seorang pemimpin. Kalau bicara pemimpin, ini bukan masalah jabatan, bukan masalah posisi, tetapi setiap orang sebenarnya punya jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Meskipun dia nggak punya anak buah sekalipun, dia tetap bisa menjadi self leader ya, bisa jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Followership itu adalah salah satu bentuk self leadership ya, bagaimana dia bisa menjadi pengikut yang baik yang bisa berkontribusi untuk menyukseskan timnya juga, sehingga atasannya dia atau pimpinannya dia itu juga merasakan kontribusinya yang baik.
Nah, kenapa pemimpin itu disebut seni dan manajemen itu disebut ilmu? Ada yang mau coba nyumbang ide atau gagasan. Kenapa kok yang satu seni, yang satu ilmu gitu? Silakan. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Kenapa yang kepemimpinan dibilangnya seni, kalau manajemen itu dibilangnya ilmu gitu? Coba jawab Bapak Teo. Ya, Kalau ilmu itu artinya ya berlakunya sama. ya, Kalau seni itu karena ini kepemimpinan tergantung pemimpinnya. betul. Luar biasa Pak Edi, benar banget. Jadi yang namanya ilmu itu ada metodenya gitu. Bahkan biasanya itu ada rumusan-rumusan, ada stepnya gitu. Untuk menjalankan suatu ilmu, biasanya kita tinggal belajar dan kita menjalankan langkah-langkahnya apa sih gitu. Itu pasti akan ketemu gitu, solusi yang diharapkan gitu. Tapi kalau kepemimpinan ini disebutnya seni, karena kalau seni itu kan, kalau kita melihat suatu lukisan, mungkin nggak sedikit ya yang melihat lukisan Mona Lisa itu bingung, lukisan kayak gini kok bisa terkenal banget, kok bisa nilainya sedemikian tinggi, dikagumi orang gitu, orang sampai berbondong-bondong antre ngeliat lukisan Mona Lisa, karena memang lukisan itu seni gitu. Dan seni itu sangat subjektif tadi yang Pak Edi katakan, tergantung pemimpinnya, tergantung anggota timnya gitu. Jadi tergantung caranya masing-masing ya. Seni itu seperti itu. Nah, uniknya kepemimpinan ini karena dia seni gitu. Kadang-kadang ilmu manajemen itu mentok ya. Ilmu manajemen itu nggak bisa ngasih solusi karena kondisinya itu sudah dilematis. Dilakukan A salah, dilakukan B salah gitu. Jadi bisa stuck. Nah, pemimpin yang punya seni kepemimpinan, dia harus tetap berani mengambil keputusan. Ya harus, kalau keputusan itu biasanya ada dua ya, waktunya penting, tetapi kualitasnya juga penting. Kalau bicara tentang waktu itu decisiveness, jadi keberanian dia untuk mengambil keputusan, tapi juga harus punya decision making yang baik, seperti yang di PWJ yang lalu disampaikan oleh saudara Nicholas ya. Jadi ada dua tuh, decisiveness-nya perlu juga, tetapi kualitasnya juga diperlukan. Nah ini seni ini, sehingga pemimpin tetap bisa mengambil solusi yang benar. Nah kita mau belajar, kalau tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan bagaimana pemimpin itu bisa menjadi pelayan. Ini Douglas MacArthur, ya orang yang sangat penting di dalam sejarah manusia, sebagai kepala staf Angkatan Darat Amerika yang pernah ditempatkan di Filipina gitu. Dia mengatakan jenderal itu baik atau buruknya bukan omongannya dia gitu yang menjadi definisi seorang jenderal itu baik atau buruk. Jadi meskipun dia berbusa-busa bilang saya jenderal yang baik, tetapi kita tidak bisa melihat itu dari pasukan di bawah komandonya, itu sia-sia gitu. Apa yang dia sampaikan itu nggak tepat. Jadi sama seperti kalau saya tanya ya sama Bapak Ibu, Anda pasangan yang baik atau enggak? Anda pede bilang, oh iya saya pasangan yang baik gitu. Itu kita yang dengar antara percaya dan tidak percaya gitu ya. Kita harus tanya sama pasangannya. Karena dia yang merasakan apakah benar Bapak Ibu itu merupakan pasangan yang baik buat dia gitu. Nah, orang yang merasakan itulah yang bisa menilai dengan tepat. Jadi kepemimpinan kalau dari Douglas MacArthur ini ada dua arti ya. Satu, yang bilang kita pemimpin yang baik atau bukan itu lebih tepat atau lebih akurat orang yang dipimpin. Kedua, kalau anggota tim atau orang-orang yang dipimpinnya ini nggak becus atau mereka nggak efektif, mereka nggak bagus, ya meskipun kita berbusa-busa bilang kita pemimpin yang baik, kita tetap bukan pemimpin yang baik karena ternyata nggak ada hasilnya gitu. Ya anggota tim kita bukan tim yang baik. Gitu. Nah kita juga bisa belajar dari Colin Powell. Memang kalau kita belajar kepemimpinan di dunia sekuler, ini banyak sekali kita belajar dari dunia militer. Karena tadi bekas bahwa atau footprint ya, bekas kaki, bekas tapak kaki, bekas sejarah
bahwa yang jago memimpin untuk orang militer itu masih tertanam dengan kuat di dalam pikiran, dalam hati kita gitu. Makanya waktu presiden kita yang sekarang ini jadi presiden itu banyak yang meragukan gitu. Bukan dari militer apa bisa gitu ya. Nah ini Colin Powell, Kepala Staf Gabungan AS juga, dia mengatakan kepemimpinan itu adalah seni mencapai lebih dari ilmu manajemen yang ilmu manajemen katakan mungkin. The art of achieving more than what the science of management says is possible gitu. Ya tadi, kalau manajemen itu sudah mentok, orang yang punya seni kepemimpinan itu akan tetap punya solusi. Ya dia akan tetap bisa punya jawabannya. Nah, tapi nggak kalah dengan jenderal-jenderal dari luar tadi, kita pun punya model atau gaya kepemimpinan ala Indonesia yang diakui di luar ini semakin lama ini semakin laku gitu ya, semakin diyakini sebagai model kepemimpinan yang tepat. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan kita itu sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan. Sedangkan bersama-sama dengan orang yang kita pimpin, kita harus bisa terus membakar semangat, membangun semangat, membuat mereka punya niat gitu ya, jadi membakar kehendak mereka. Gitu. Sedangkan di belakang, jangan lupa kita juga harus senantiasa memberikan dukungan atau dorongan. Jangan kalau anggota tim kita maju, malah kita yang bikin mereka gagal gitu ya, kita yang nggak setuju ini, nggak setuju itu, atau kita sabotase gitu, kita nggak mau tersaingi. Nah ini bukan pemimpin yang baik, karena pemimpin yang baik itu seyogianya yang ideal, pamungkasnya itu menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya, pemimpin masa depan. Seperti yang Pak Edi sudah siapkan ya untuk regenerasi gembala ke depan itu dia sudah menyiapkan calon-calon yang muda gitu, sehingga nantinya akan ada kesinambungan. Nah itu memang pamungkasnya pemimpin itu seperti itu, harus ada regenerasi, harus ada pemimpin selanjutnya. Nah ini kita belajar dari Ki Hajar Dewantoro ya. Nah pada saat kondisi krisis seperti zaman COVID gitu, itu sebenarnya ujian yang berat sekali bagi seseorang untuk membuktikan dia itu benar-benar seorang pemimpin yang punya seni tadi, yang bisa terbang atau malah masuk jurang gitu. Ya kalau kita lihat Joke ini ya orang yang justru lepas tangan ya. Pada saat ada masalah, dia estafetkan ke orang lain, dah kamu aja yang maju gitu. Ini giliran kamu yang menunjukkan kepemimpinan. Kesannya dia memberikan empowerment, mendukung orang lain untuk maju gitu. Tapi sebenarnya dianya ngumpet gitu. Nah ini jenis pemimpin kayak gini juga nggak sedikit, ini juga banyak. Nah kita harus belajar untuk pada saat ada krisis, ya tunjukkan jiwa kepemimpinan kita gitu. Nggak harus semua kita selesaikan sendiri, tapi kita bisa memanfaatkan kerjasama, bisa berkolaborasi, tukar pikiran untuk menyelesaikan krisis ini bersama-sama gitu. Bukan berarti kalau kita membutuhkan orang lain, kita bukan pemimpin yang baik. Bahkan Peter Drucker itu bilang, pemimpin yang baik itu yang bisa melakukan alignment atau penyelarasan dari semua strength, semua kekuatan yang ada di timnya, sehingga kelemahan tim itu jadi tidak relevan. Artinya tim itu solid gitu. Biasanya suatu tim itu kan akan berkompetisi atau berhadapan dengan tim yang lain gitu. Ya atau menunjukkan tim mana yang lebih baik gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah, yang dilakukan oleh pesaingnya biasanya itu mencari titik lemah dari suatu tim. Sama seperti kalau kita mau memutuskan rantai, pasti kita cari bagian yang karatan dulu. Ya, bagian yang karatan itu yang paling mudah untuk kita putuskan gitu. Nah, Peter Drucker mengatakan pemimpin yang baik, dia tahu bahwa setiap anggotanya unik, setiap anggotanya punya kekuatan yang berbeda-beda, dan dia tuh bisa mengoptimalkan setiap kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Setiap orang punya kelemahan, nggak mungkin semua orang tuh bisa melakukan segala sesuatu gitu. Pasti ada yang membutuhkan bantuan atau dukungan orang lain. Itu akan menjadi titik lemahnya individu itu gitu. Tapi pemimpin yang baik, dia itu bisa menyelaraskan semua kekuatan itu sehingga kelemahan itu nggak terlihat sama sekali. Gitu. Karena kelemahan yang satu ditutupi oleh kelebihan yang lain. Sehingga tim itu benar-benar solid, tim itu kuat. Nah pemimpin yang berhasil, dia bisa memadukan kelebihan, jadi superhero-nya, kekuatan superhero dari setiap
individu yang dia pimpin itu dia bisa galang sehingga tim itu benar-benar high performing, tim itu solid. Dan terutama itu ujiannya adalah pada saat menghadapi krisis. Bagaimana dia nggak cuma mementingkan dirinya sendiri, egois, menunjukkan dia bisa semua, tetapi dia tahu bagaimana supaya krisis ini bisa selesai berlalu dengan sangat baik. Ya, kita dapat contoh juga sehari-hari dari Pak Jokowi ya, saat menghadapi pandemi, masalahnya sangat rumit. Ini masalah kesehatan, masalah nyawa, atau masalah ekonomi gitu. Dua-duanya sama-sama penting, ini sangat dilematis. Kalau pakai ilmu manajemen itu harus pilih salah satu itu, mana yang prioritas. Tapi seorang pemimpin akan bisa melalui itu semua, tentunya dia membutuhkan masukan-masukan dari anggota timnya yang lain. Nah, ini kita mau belajar juga dari dunia sepak bola ya. Nah, kita bisa belajar dari Lionel Messi, seorang juara dunia dari Argentina gitu ya, bisa memimpin kesebelasannya menjuarai sepak bola dunia gitu. Dan saat dia pergi ke Amerika, hijrah ke Amerika, itu Eropa sampai garuk-garuk kepala gitu. Karena pamor sepak bola Eropa itu langsung turun. Semua stasiun televisi berebut kepengen menayangkan pertandingan di mana ada kesebelasan yang dipimpin oleh Messi ini gitu. Nah, yang menarik ini kemarin mereka lolos di semifinal ya. Mereka mau masuk semifinal, sorry. Nah, waktu di perempat final itu lebih seru daripada yang di semifinal sebenarnya ya. Karena melawan Dallas ini. Messi sempat menunjukkan kepemimpinan, menjadi teladan, menginspirasi. Jadi teladan itu biasanya menginspirasi anggota timnya yang lain bagaimana seharusnya kita bekerja gitu. Nah, dia berhasil menciptakan gol pertama itu. Ya 1-0. Saya akan share videonya pada saat dia menunjukkan kepemimpinan sebagai teladan ya. Bentar, ini belum keluar. Nah. Matches. Diego Gomez, Robert Taylor, leaving it for Jordi Alba. Back to Lionel Messi! Like clockwork, his sixth goal for Inter Miami. Ya, Lionel Messi ini dengan golnya yang pertama itu bisa mengajak anggota timnya semua untuk ya bersemangat ya bagaimana mereka bisa memimpin pertandingan dengan baik gitu. Tetapi ada tantangan. Gitu. Tantangannya adalah ternyata lawannya itu memberikan perlawanan ya, nggak membiarkan ya tim Inter Miami yang dipimpin Messi ini unggul gitu. Sehingga di babak pertama tertinggal 2-1 dan akhirnya tertinggal 4-2, sempat menyusul jadi 4-3. Nah, di akhir, di menit-menit terakhir, di menit ke-86 kalau nggak salah, itu dia mendapat tendangan bebas. Dan tendangan bebas ini juga dikasih jempol oleh begitu banyak orang yang jadi pemerhati sepak bola, bahkan orang-orang yang menjadi top scorer juga kagum dengan tendangannya ini. Kembali dia menunjukkan atau memberikan inspirasi di sini. Kita lihat video yang kedua ya. Ya, yang nggak senang sepak bola juga sambil belajar. Ini tendangan bebas yang sulit sekali. Messi up overhand. Sensational from Lionel Messi again. 4-4. Time. World Cup. Barcelona. Paris. Now in Major League Soccer for Inter Miami. You need something. You want something. Call Lionel Messi. He'll deliver. Ya, jadi pada saat detik-detik yang sulit, pada saat dia butuh untuk maju di depan, tampil, membakar semangat, menunjukkan bahwa kita bisa gitu. Itu dia
bisa memimpin timnya menuju sukses. Nah, ini kita butuh pemimpin yang seperti itu ya, tahu apa yang mesti dilakukan pada situasi-situasi yang sulit. Sehingga akhirnya dia menyamakan posisi dan di saat yang terakhir itu Ing Madio Mangunkarsonya juga keluar gitu. Bersama-sama dia membakar semangat, ayo kita masih bisa. Ya, sehingga ada adu penalti kan karena skornya sama gitu. Pada saat adu penalti ini pun dia yang mengambil bola pertama. Kalau kita lihat sama-sama di sini, dia bisa Jesus Ferreira is going to lay down. yang terakhir ya, sebentar, itu video yang tadi. Nah ini, dia mengambil tendangan yang pertama saat penalti dan mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama sebenarnya. Messi scores, of course. Miami up 1-0 in this penalty shootout. Hit the post in the Euro 2020 quarterfinal against Switzerland. Mind games from Martin Paz. Down the middle, Busquets scores. Miami lead 2-1. 2-1. Miami leading the shootout in the second round. Pamacol to make it 2-2. Over the bar, he misses. Miami the advantage after 2 rounds. An opportunity to cement Miami into the quarterfinal. If he scores, it's over and Miami is through. He does! The 18-year-old winning the shootout. Lionel Messi's Miami story continues on to the quarterfinals of Leagues Cup. Jadi pada saat menghadapi krisis, tertinggal gitu, dia tetap bisa mengajak timnya itu untuk bangkit gitu. Tutwuri Handayaninya juga muncul pada saat ya mereka tertinggal itu gitu. Dia mendukung, ayo kalian maju, kita masih bisa ya, kita bisa bergerak. Bahkan pada saat dia mendapat banyak kesempatan, seringkali dia tuh bisa ngegolin sendiri, dia selalu oper ke orang lain. Jadi diakui juga sebagai pemain sepak bola yang rendah hati gitu, nggak egois, nggak cuma memikirkan dirinya sendiri, memberi kesempatan ke yang lain. Seringkali juga penalti kalau di tengah pertandingan itu dia kasih ke timnya gitu ya untuk melakukan tendangan penalti. Nah uniknya tendangan bebasnya yang menyamakan kedudukan 4-4 tadi, itu bahkan pelatih dari tim lawan itu mengatakan udah seperti penalti aja gitu. Padahal tendangan bebas itu kan banyak yang jaga tadi, ada pagar betis gitu, ada yang tiduran di bawah, ada yang berdiri, ada yang lompat gitu. Tetapi tendangan itu tuh walaupun kita ngejar tetap nggak bisa ditangkap gitu. Jadi seolah-olah kayak sesuatu yang cuma bisa gagal kalau ya Messi-nya kepleset atau tendangannya keluar gitu. Itu yang diharapkan gitu. Ya, tetapi itu tidak terjadi. Nah kita tentunya juga tetap harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri ya. Bagaimana pemimpinan di depan memberikan inspirasi ini kan jadi teladan. Teladan itu bisa ditunjukkan dengan repetition ya, karena repetition makes reputation. Reputasi kita tuh harus menunjukkan kita orang yang kredibel. Jadi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pertama kalau kita baca di Ibrani 4 ayat 15, kita harus bisa menjadi orang yang berintegritas. Gitu. Silakan salah satu mungkin bisa membaca dari Ibrani 4 ayat 15. Kita nggak akan baca semua ayat, kita pilih beberapa ayat untuk dibaca karena waktu. Ada yang bisa membacakan Ibrani 4 ayat 15? Saya Pak, Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi sebagai manusia 100%, ya Tuhan Yesus pun mengalami banyak pencobaan gitu. Tetapi dia bisa mengalahkan ya pencobaan itu. Ini menunjukkan seorang pemimpin yang berintegritas, menginspirasi, menjadi teladan buat kita semua. Pemimpin itu harus murah hati, harus rendah hati, dan siap berkorban bagi yang dipimpinnya. Kita bisa baca dari Matius 20 ayat 16. Silakan salah satu untuk membacakan. Matius 20 ayat 16. Saya baca ya Pak. Ya.
Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, jadi kita beda dengan di luar sana. Kalau orang berlomba-lomba ingin menjadi yang pertama, kita justru diajarkan untuk rendah hati. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang lainnya, ya saya sangat encourage ya, sangat kepengen teman-teman juga membaca ayat-ayat yang lain ini nanti di rumah, dari Lukas, dari Filipi, karena di sini kita bisa lihat bagaimana dia juga siap mengorbankan nyawanya ya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapaknya ya, untuk berkorban bagi kita semua gitu. Seorang pemimpin yang menjadi dan dia harus punya komitmen yang tinggi, dia tahu panggilan. Kita bisa baca dari Lukas 22 ayat 44. Silakan salah seorang untuk baca. Lukas 22 ayat 44. Maria mau baca? Ya, silakan. Maria, Lukas 22, kan kamu udah lihat. Ayat 24 itu. Ayat 44. Oh, ayat 44, sorry. Ya, udah baca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungut-sungut. Yang kencang. Makin bersungut-sungut, berdua peluhnya menjadi seperti titik-titik radanya yang bertetesan ke tanah. Nah, benar banget. Jadi sampai keringatnya aja itu jadi darah gitu ya. Saking ketakutannya dia gitu. Tetapi dia tetap komit, ya dia punya komitmen yang tinggi. Dia tahu memang alasannya datang ke dunia itu ya mati di kayu salib gitu. Dan meskipun menghadapi kesulitan yang seperti itu, dia tetap menunjukkan bahwa dia punya reputasi yang luar biasa gitu. Ya karena berkali-kali bisa mengalahkan cobaan, dia menunjukkan sikap kerendahan hati yang luar biasa dan komitmen yang tinggi. Ing Madyo Mangun Karso, dia adalah seorang pemimpin yang mau memberikan penghiburan, mau mendengarkan, menunjukkan kepedulian. Ya kita ingat peristiwa waktu memberi makan 5.000 orang lapar, ya dia pasti peduli itu. Ya, dia ingin supaya orang-orang itu diberi makan. Tuhan Yesus juga tipe orang yang bicara apa adanya gitu. Seringkali kita jadi pemimpin itu menghadapi hal yang sulit saat kita harus menyampaikan sesuatu yang nggak enak gitu. Ya, kadang-kadang kita jadi ngasih banyak polesan-polesan supaya terdengarnya enak lah gitu. Tapi mungkin di belakang orang itu kita jadi melakukan sesuatu yang lain karena memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang itu mungkin kurang tepat gitu atau kita sendiri punya pilihan yang lain gitu. Sehingga kita kadang-kadang seperti bermuka dua gitu ya. Kita ngomong A di depan satu orang, tetapi di belakang akhirnya kita putuskan sesuatu yang lain. Jadi kita harus menyenangkan semua pihak. Nah sebenarnya kalau decision making itu kita mesti tahu dari awal pilihan semua orang harus senang itu biasanya bukan pilihan yang terbaik. Ya kalau kita mengambil suatu keputusan biasanya akan ada pro dan kontra dalam suatu keputusan. Kita kepengennya semua orang senang, tapi belum tentu semua itu bisa. Jadi keputusan efektif ngukurnya itu bukan dari apakah semua orang senang gitu, apakah semua orang happy, bukan itu alat ukur yang baik gitu. Ya, tetapi kita bicara apakah masalahnya ya selesai sampai ke akar masalah gitu dan ke depan itu tidak menimbulkan masalah yang baru ya, efektif. Nah, seringkali kita harus belajar untuk tahu ya untuk bicara tegas juga kepada orang-orang yang memang ya perlu kita berikan ketegasan gitu. Yang benar itu begini, yang seperti ini perlu kita perbaiki gitu. Nah, Yesus ini termasuk yang sangat transparan, menyampaikan dengan asertif tapi bukan bermaksud untuk melukai hati atau perasaan orang lain ya. Dia tetap menyampaikannya dengan penuh pertimbangan juga, tetapi dia menyampaikan itu apa adanya. Kita bisa belajar di sini contohnya dari Efesus 4 ayat 15. Salah satu bisa baca Efesus 4 ayat 15. Saya baca, Pak. Ya, silakan.
Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi apa yang dia sampaikan itu pegangannya itu jelas gitu. Ngukurnya adalah ini suatu kebenaran atau enggak gitu. Ya, jadi kalau dia menyampaikan sesuatu ajaran atau apa yang dia sampaikan itu dia tahu banget ini memang yang harus disampaikan gitu. Karena orang pun kan bukan anak-anak semua ya, orang tuh harus bertumbuh, iman itu harus bertumbuh gitu. Dan kalau ngomong sama orang dewasa ya mereka harus tahu yang benar seperti ini dan kenapa itu benar gitu. Nah, dan sebagai orang yang ada di tengah-tengah anggota timnya, dia pun tahu dia juga harus istirahat cukup. Karena yang namanya tim itu kan harus bekerja sama ya. Kalau dia nggak istirahat, biasanya timnya juga nggak istirahat itu. Ya, jadinya Tuhan Yesus juga tahu bagaimana dia perlu mengelola energinya, perlu mengelola fisiknya gitu. Bagaimana supaya tetap sehat, ya harus istirahat. Kita tahu setelah memberi makan 5.000 orang juga, dia juga mengasingkan diri gitu ya. Kita lihat dari Matius 15 ayat 39 nih. Silakan salah satu membaca Matius 15 ayat 39. Saya bantu bacakan ya Pak Teo. Ya, silakan. Matius 15 ayat 39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya, jadi ini setelah memberi makan 4.000 orang, ya Yesus juga nyepi gitu ya. Dia sering kali tuh ngajak murid-muridnya, ayo kita cari tempat yang sepi, kita doa, kita istirahat gitu. Itu kita bisa temukan di berbagai ayatnya. Di sini juga disediakan ayat-ayat dari Markus, silakan juga untuk dibaca ya supaya kita tahu bahwa memang istirahat itu perlu gitu. Tutpuri handayani. Ya, bagaimana kita memberikan dukungan dari belakang. Kita sebagai pemimpin, apalagi di gereja, ya kita harus melayani sesama. Ini adalah tugas kita ya. Silakan dibaca Yohanes 13 ayat 14. Salah satu Yohanes 13 ayat 14 ya. Ini yang sering dipakai waktu Kamis Putih nih. Saya bacakan deh ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi dia memberikan empowerment, memberikan contoh, tapi juga dia ngajak orang lain melakukan hal yang sama gitu. Bukan cuma dia yang melakukan, dia tapi mengajak yang lain juga, kalian juga perlu melakukan itu. Kalian juga harus muncul sebagai pemimpin-pemimpin. Dia juga mengembangkan pemimpin masa depan. Saya akan bacakan dari Lukas 9 ayat 46 sampai 49. Lukas 9. Ya, saya bacakan buat kita sekalian ya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya dan berkata pada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi dia juga ngajak supaya yang lain itu juga bisa merangkul anak-anak kecil gitu. Nggak cuma dia yang perlu melakukan ini. Sebagai pemimpin-pemimpin semua juga harus melakukan hal yang sama. Jadi dia tuh menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan juga. Kalau kita lihat, kita bisa baca dari ayat-ayat yang lain ya. Nah, kita sudah dapat contoh dari Tuhan Yesus sendiri, kita bisa mencontoh dari dunia sepak bola yang mestinya yang suka sepak bola nyantol banget, thrill gitu ya, kita bisa lihat. Dan kita juga sudah belajar dari Ki Hajar Dewantoro, pemimpin yang baik itu seperti apa. Marilah kita isi kemerdekaan kita di ulang tahun yang ke-78 ini, kita mendukung supaya Indonesia terus melaju, sehingga Indonesia menjadi semakin maju ya, membaik seperti GKMI Pengharapan. Terima kasih, saya kembalikan ke Yaya.
Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Theo untuk renungannya. Ya, semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Benar ya, semakin kita membaik, ikut mendukung tema HUT RI yang ke-78 ya. Terus melaju menjadi Indonesia maju. Selanjutnya kita akan doa syafaat, pokok-pokok doa akan ditayangkan. Untuk yang belum dibagi mungkin dapat mengambil dari salah satu pokok-pokok doa ini. Nanti doa syafaat akan ditutup oleh Pendeta Edi ya Pak. Ya, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita pujikan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
ke seluruh bumi. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang akan kami kerjakan, semuanya di dalam pimpinan dan pengetahuan Tuhan. Kami dibuat berhasil oleh Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Dan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sepanjang hari ini dan setiap hari memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.